Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid An-Nur Kreasi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sebenarnya gilirannya Ustadz Misbah, karena beliau berhalangan, saya ba'dal menggantikannya. Baik, pada malam hari ini topik yang saya bawa adalah mengenai yaumul akhir, ya, mengenai hari akhir atau hari kiamat. Yang mana dalam Al-Qur'an mengenai hari kiamat atau hari akhir ini memiliki kurang lebih 20 nama, ya. Beberapa nama misalnya dalam surat Fatihah disebutkan Maliki Yaumiddin, artinya bahwa dia Allah, Raja yang menguasai hari pembalasan. Jadi nama dari yaumil akhir, dari hari kiamat, yang jelas adalah masa depan kita semua, ya, pasti kita akan menuju ke sana. Nama yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an salah satunya tadi Yaumiddin, ya, dalam Al-Fatihah itu, yang artinya adalah hari pembalasan, yang mana tidak ada sedikit pun perbuatan manusia yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun atau sekecil apapun perbuatan manusia akan dibalas, baik perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik, ya. Maka dalam surat Al-Zalzalah, ya, di ayat yang terakhir, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Dan barang siapa yang beramal, ya, dengan amalan yang baik, dia berbuat kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar biji sawi. Demikian pula barang siapa yang kemudian berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan sekecil apapun, sebiji biji sawi yang Allah ungkapkan, zarah itu atom atau biji sawi, maka sekecil apapun perbuatan buruk itu pasti akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa menumbuhkan amal-amal kebaikan. Jangan kemudian kita menyepelekan amal-amal kebaikan walaupun sedikit apapun amal kebaikan itu. Ya, contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya orang yang menyingkirkan duri di jalanan, menyingkirkan paku di jalanan, mungkin barang yang remeh, tetapi itu adalah perbuatan baik yang pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sepelekan perbuatan-perbuatan baik, walaupun kecil, walaupun sepele, sederhana, tapi itu akan memberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan sepelekan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, walaupun sedikit apapun, sekecil apapun. Ya, mungkin kita hanya mengambil makanan atau mengambil buah-buahan di tetangga kita dengan kita tidak izin, yang dianggapnya ini buah yang biasa aja, ya, tapi itu nanti kalau yang punya tidak ridho, itu juga akan membawa
membawa kecelakaan ya di akhirat nanti, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas pula perbuatan-perbuatan buruk meskipun kecil, meskipun sederhana. Nah ini. Kemudian dalam ayat yang lain juga hari kiamat disebut sebagai yaumul hisab, yaitu hari perhitungan atau hari di mana setiap amal manusia ini kemudian diverifikasi gitu ya. Kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui dengan menyuruh malaikatnya untuk menverifikasi, untuk melihat amal-amal manusia ini. Ya, seberapa pahala yang dia peroleh, sah atau tidaknya pahala yang diperoleh ini diverifikasi. Misalnya orang bersedekah menggunakan harta yang haram ya, hasil dari mencuri, hasil dari korupsi, hasil dari menipu dan sebagainya, maka ini akan menjadi pahala yang tidak sah ya, disingkirkan. Nah ini. Makanya jangan sampai kemudian kita membawa amalan-amalan ini, amalan-amalan yang subhat ya, baik secara barang yang kita sedekahkan maupun juga dari niat-niat yang kita landaskan dalam amal-amalan itu. Sebab setiap amal yang kemudian tidak ikhlas ya, tidak kita niatkan untuk Allah semata, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam riwayat ada 3 orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalnya, yang padahal manusia menyangka bahwa dia akan mudah untuk masuk surga. Yang pertama, orang yang membawa pahala jihad. Ya tentunya jihad ini adalah pahala yang besar. Tapi ternyata Allah menunjuk kepada orang itu, kadzabta, kamu bohong, bahwa kamu berjihad, kamu berjuang, berperang di jalan Allah bukan karena kamu ingin mendapatkan ridhoku, tetapi kamu ingin dianggap sebagai seorang pahlawan. Kemudian juga di sisi lain ada orang yang membawa pahala dari infak sodakoh yang sangat banyak, luar biasa, dan orang menyangka juga dia mudah masuk surga. Ternyata Allah juga menyatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu berinfak, kamu bersodakoh, kamu suka menyantuni yatim piatu, menyantuni orang-orang miskin bukan karenaku, tetapi kamu lakukan biar kamu dianggap sebagai orang yang dermawan, supaya kamu dianggap sebagai orang yang baik ya, itu. Jadi kalau tujuannya seperti itu, ada rasa riya, maka pahala amalan apapun, sebesar apapun, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus diawali dengan niat yang ikhlas ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya, ini juga termasuk orang yang kemudian punya amal dari ibadah, sholatnya, zakatnya, dari puasanya juga ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, ya kamu bohong, kamu puasa, kamu sholat, kamu rajin ke masjid, ya bukan karenaku, ya bukan semata-mata untukku, tetapi kamu melakukan itu biar kamu dianggap sebagai orang yang soleh, kamu biar dianggap sebagai orang yang alim, ya biar kamu dianggap sebagai seorang ustadz. Maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalnya ya, tidak menjadikan timbangan yang berarti ya. Ya artinya disingkirkan dan tidak menjadi timbangan yang memberatkan bagi pahalanya, yang kemudian menuju kepada yaumul mizan ya, di mana ditimbang amal-amal soleh dengan amal-amal yang buruk ya. Setelah tadi dihisab, diverifikasi, yang sah dimasukkan pahala ya, kemudian pahala yang ada ini juga akan ditimbang melawan kejahatan atau dari keburukan yang dia lakukan, kemaksiatan yang dilakukan ya, dosa-dosa yang dilakukan ya. Makanya dalam surat Al-Qari'ah itu ya, itu disebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin famay ya'mal fa'amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia akan termasuk orang yang beruntung, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, lebih berat dari amal dosanya, maka bagi dia adalah neraka
hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, apa neraka hawiyah itu? Yaitu neraka yang nyala-nyala apinya yang sangat panas. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua menuju akhirat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita diterima, terutama amal Ramadan yang kita lakukan ini, maka kita kembali untuk melandasi ya niat-niat amalan kita dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunu mumtanin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.